Halo bos geng, Baik akhirnya ngeluarin mobil elektrifikasi pertamanya mereka nih, BJ30 Hybrid. Sebelum kita cobain mobilnya, kita impresi pertama dulu tipis-tipis kali ya. Gua Taufan, welcome back to Mobil 123. Oke bos geng, seperti saudara-saudaranya BJ40 dan BJ80, si Baik BJ30 ini juga ngambil inspirasi dari SUV ikonik ya. Komen di bawah kalau misalnya kalian tahu mobilnya apa. Fasianya, dia mengusung bahasa desain hardcore dan emang tampilannya gagah banget gitu, gahar, tapi tetap ada unsur modernnya. Apalagi bagian grillnya ini panel doang ya. Bagian sini, jadi lubang buat ventilasinya itu ada di bagian bawahnya sini sama di bagian valance. Jadi kesannya tuh kayak mobil listrik banget gitu ya. Nah yang gue suka dari mobil ini, dia tuh desain grillnya kebagi 3 panel gini dan derelnya tuh nyatu gitu, satu fasia ya. Dari headlamp terus ke grill tuh kayak jadi satu kesatuan. Kalau misalnya kalian lihat malam-malam tuh kesannya mobilnya, keren gitu, kelihatan, ini Baik BJ30. Terus nih DRL-nya, yang bagian headlamp-nya itu ada bagian ngelinkernya. Jadi itu bagian lampu utama kelihatan kayak ada depth-nya gitu, kayak ada efek-efek 3D. Dan untuk lampu utama dia udah didukung sama LED projector, ada 2. Ini yang lampu dekat, ini lampu jauhnya. Cakep. Sementara kalau di bagian bawah ini bukan fog lamp, tapi cornering lamp. Jadi ngebantu kalian kalau misalnya mau belok ke kanan atau belok ke kiri, kalian nyalain sen, dia akan nyala buat ngebantu kalian menerangi jalan yang akan dilalui. Nah, sennya sendiri ini ada di bagian atas dan dia tuh running ya, LED-nya cakep banget kelihatannya. Gue suka banget bagian depannya si BJ30 ini. Sementara kalau misalnya kalian lihat bagian sampingnya, siluetnya tuh boxy banget. Bener-bener full ngotak-ngotak, jadi kesannya gagah. Terus juga garis bahu di fendernya juga kelihatan melebar gitu ya. Jadi tensnya tuh, SUV banget. Apalagi dia didukung sama over fender di bagian sini dan ada juga panel body di sini. Itu dari plastik, katanya itu sebagai desain anti-scratch. Jadi kalau misalnya kalian off-road gitu ya, atau melakukan aktivitas rekreasional dengan mobil ini, mudah-mudahan terlindungi nih bagian bodinya dengan si plastik-plastiknya ini. Nah yang unik bagian perlampuan lagi, di bagian fender nih, depan dan belakang, itu dia ada lampu. Dan ini bukan sekedar hiasan doang, tapi ngebantu kalian kalau misalnya lagi off-road, jadi jarak kiri dan kanan itu makin kelihatan dengan adanya lampu ini. Velgnya 19 inci dengan ban 235/50 R19. Desainnya tuh mengingatkan gue sama salah satu SUV ikonik juga dari Amerika ya. Dia warna hitam dengan ada finishing polishnya sebagai aksen. Cakep. Nah, ke belakang dikit, dia desain gagang pintunya itu boxy banget, ngotak. Jadi kalau dipegang tuh kesannya, nih gue mau buka pintu SUV gagah gitu ya, karena gede banget. Dan di bagian bawah ada footstep-nya yang cukup lebar. Ini memang bisa ngebantu buat kita masuk. Cuman kalau misalnya kalian orang yang emang tinggi gitu ya, nggak butuh footstep, ini bisa jadi penghalang nih. Yang harus kalian perhatiin, karena lumayan sakit nih kena tulang kering. Oke, bagian atas ada roof rail-nya, dan ini beneran fungsional karena mobil ini juga bisa dipakai buat piknik gitu ya. Mau dipasangin tenda atau roof rack bisa banget. Ini kerasa solid. Dan di bagian belakangnya ini ada panel hitam ya, dan ada gunungnya. Nggak tahu nih gunung apa ya, mungkin gunung Sahari gitu. Dan ada tulisan AWD-nya ya. Karena si BJ30 Hybrid ini dia didukung sama 2 motor listrik di depan dan belakang yang nanti akan kita jelaskan di bagian impresi berkendara. Oke, sekarang kita beralih ke bagian belakang. Nah, kalau misalnya dari depan dan samping itu kesannya boxy banget, di bagian belakang justru kelihatan agak curvy nih si pintu bagasinya, dan itu jadi sebuah keunikan tersendiri ya. Bagian lampu belakangnya, lampu kombinasinya desainnya double D ya, dan yang gue suka dari mobil-mobil Tiongkok, dia tuh lampu-lampunya tuh thoughtful, kreatif gitu ya. Jadi desainnya cakep gitu, makanya suka jadi inspirasi modifikasi lampu. Nah ini si Baik BJ30 ini juga desain lampunya cakep nih. Selain stop lamp dan lampu sen gitu ya. Nah ini di lampu stop lampnya dia tuh kayak ada kebagi 3 panel gitu. Bener-bener nyatu desainnya gitu sama yang bagian depan. Nah bagian bawahnya sama kayak depan, dia valance-nya plastik. Terus ada aksen warna titanium grey, jadi nggak monoton gitu kesannya. Dan kalau misalnya kalian lihat, nggak ada lubang buat membuka bagasi nih. Gimana caranya?
pencet tombol. Nah, emang itu desain yang thoughtful ya, tapi sayangnya kalau misalnya akinya lagi soal, kalian agak bingung tuh kalau misalnya mau buka bagasi, mungkin harus dari dalam. Nah ini sekalian bagasinya, dia itu cukup tinggi, dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin secara space, dia tuh nggak istimewa-istimewa amat, cuman seperti layaknya mobil off-road gitu ya, dia tuh di bagian sebelah kiri udah ada soket buat colokan, terus juga ini ada kait hook gitu ya, kalau misalnya kalian mau pasang cargo net. Jadi bener-bener siap lah untuk dibawa camping gitu mobilnya. Nah ini lantainya agak tinggi, bukan tanpa alasan, karena kalau misalnya kita buka, zam, dia ada aki sama baterainya. Baterainya cukup gede tuh, kalau misalnya kalian lihat, taking space sampai tengah dari bagian sini ya. Jadi emang cukup bertenaga baterainya, karena emang nih motor listriknya lumayan bertenaga nih depan dan belakang, jadi butuh baterai yang agak gede. Oke, kita tutup bagasinya, kita masuk ke dalam interior. Oke bos geng, masuk ke dalam interior, dia meskipun tetap ada kesan roughnya atau hardcore-nya ya, tapi dia membalut sisi kerasnya itu dengan elegan, dengan berkelas. Ini kayak bagian panel dashboard-nya itu dibikin finishingnya brush gitu ya, jadi nggak kelihatan monoton, nggak cuma plastik gitu doang, kesannya tuh kayak mewah. Terus di bagian kirinya lagi-lagi ada gambar gunung dan BJ30 untuk menahbiskan kalau mobilnya itu mobil baik BJ30. Kalau misalnya ngomongin setir, ini desainnya baik ya, maksudnya sama kayak model X55, contohnya dia palang 3, cukup minimalis, terus ada tombol teleponi, ada tombol buat fitur-fitur, komando ke instrumen multimedianya. Klaksonnya bentuknya heksagon, terus lambang baiknya juga. Dan untuk mobil yang lumayan gede dimensinya ya, ini dimensi setirnya cukup proporsional, jadi nggak kerasa kayak bawa mobil gede banget gitu ya. Layarnya juga, dia nggak gede-gede, nggak lebay, nggak kecil juga, jadi cukupan. Tidaknya cukup informatif, mudah dilihat, tapi nggak jadi distraksi gitulah saat kalian lagi nyetir. Cuman instrumen clusternya ya agak minimalis nih ukurannya ya. Tapi setidaknya dia desain casingnya gitu ya, tetap kelihatan cakep karena kayak ada cedokannya gitu. Nah di bagian tengah, ini panel tengahnya sama kayak bagian panel dashboardnya, dia tuh modelnya desainnya brush gitu. Dan tuas transmisinya unik banget bentuknya. Ini kayak tuas apa ya? Unik gitu. Emang kalau misalnya mobilnya gagah gitu, ini tuas transmisinya agak kecil untuk ukuran mobilnya sebenarnya. Kalau misalnya agak gede kan kesannya tuh megang tuh kokoh gitu ya, ini kecil, agak flimsy gitu ya, lucu, agak disproportionate sama mobilnya sebenarnya, tapi oke desainnya, dia nggak monoton lah, ada kayak aksen-aksennya gitu ya, aksen garis-garisnya. Terus juga si tuas parking brake-nya ini juga nggak monoton doang, ada aksennya gitu, jadi kayak mobil ini tuh banyak desain Q yang bikin dia tuh nggak kelihatan monoton. Sama kayak ini di panel pintu, dia juga kayak ada garis-garisnya gitu ya, kayak wavy. Terus bagian tombol-tombol kacanya, desainnya tuh ya hardcore lah, kalau misalnya bahasa desainnya dia hardcore, emang kesannya tuh seperti itu. Begitu juga dengan handle pintunya nih, yang kesannya tuh kayak trap gitu ya, cuman ini plastik sebenarnya, cuman dikasih kayak kancing 2 biji gitu, kesannya tuh kayak wah SUV. Nah beralih ke bangku baris kedua. Bangku baris pertamanya udah gua set untuk tinggi gua 178 cm, dan untuk legroom dia masih tersisa 4 jari, dan headroomnya masih wah banyak nih, lebih dari 10, meskipun di atas dia ada panoramic roofnya. Jadi kalau misalnya ngomongin akomodasi di bangku baris kedua, karena ini mobil 5-seater ya, ini udah cukup dan nyaman juga. Sekarang kita cobain mobilnya kali ya, keliling-keliling. Baik BJ30 Hybrid dibekali sama mesin bensin 4 silinder 1500cc turbocharged. Kodenya sendiri A156T2H H1. Nah, mesin ini dirancang khusus untuk sistem hybrid ya, makanya dipadukan dengan sistem transmisi DHT 2 percepatan. Dalam hal performa, mesin ini bisa memiliki output hingga 156 HP, sementara motor listriknya dapat menghasilkan tenaga hingga 177 HP. Nah, pada varian 2 motor listrik, total tenaganya bisa mencapai 409 HP dengan torsi maksimum berkisar antara 550 Nm sampai 685 Nm. Gak heran, akselerasi 0-100 km/jam diklaim tuntas dalam 7,3 detik aja. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam bike BJ30 Hybrid. Kita mau nyobain impresi
berkendaranya. Nah, si Baik BJ30 ini motor listriknya ada dua, ada yang depan, di belakang, dan dia itu bisa bekerja sendiri-sendiri, bisa juga bekerja berdampingan. Jadi ini hybridnya itu bisa series dan paralel, menyesuaikan kondisi jalan. Nah, kalau misalnya kita lagi bawa pelan gitu ya, jadi motor listrik yang bekerja, kita naik dikit, ntar dua motor listrik yang bekerja, begitu nyampe ke 100 baru tuh full mesin bensinnya gitu. Jadi emang menyesuaikan sama kondisi jalan sama kecepatannya. Nah teman-teman, mobil ini tuh dimensinya lumayan gede ya. Dia tuh lebarnya 1,9 meter, panjangnya sendiri 4.780 dan tinggi 1.700-an. Dan itu emang kerasa gede. Cuman nggak seintimidatif yang dipikirkan, karena selain jarak pandangnya bagus gitu ya, di depan juga karena kapnya agak tinggi, kita bisa memproyeksikan jarak di depan tuh seberapa jauh. Kalau misalnya ngomongin bantingan suspensi, ini cenderung soft. Tapi kalau misalnya kita bawa tepuk-tepuk dikit, masih lincah. Oke banget. Nah teman-teman, mobil ini tuh ada beberapa mode berkendara dan termasuk banyak. Termasuk eco, sport, buat sand, terus buat wedding ya kalau misalnya ngelewatin genangan air. Jadi snow pun juga ada. Jadi emang mobil ini udah siap lah dipakai ke berbagai medan. Ini kita akan coba mode sportnya. Ini meskipun kita belum coba akselerasi, ini kalau kita tekan-tekan gasnya ya udah jundul-jundul dia. Jadi emang kerasa torsinya gede, karena kalau misalnya kedua motor listriknya itu lagi bekerja, itu dia torsinya bisa sampai 500-an Nm. Jadi udah cukup banget. Teman-teman, nih ada jalanan sedikit kosong, kita coba tarik. Udah 100. Jadi emang begitu motor listriknya bekerja, dia langsung dar, kerasa banget torsinya. Jadi emang kerasa sih, dia tuh angka spesifikasinya bener-bener bisa tersalurkan dengan baik. BTW ini mobilnya AWD ya, karena motor listriknya depan belakang, dan dia pakai transmisi 2 DHT, jadi ada 2 percepatan. Nah teman-teman, bandingan suspensinya ini kerasa banget soft ya, bisa meredam guncangan dan ketidaksempurnaan jalan dengan baik. Emang agak ada gejala body roll sedikit, tapi ya expected ya, karena emang ini SUV dan ground clearance-nya lumayan tinggi. Cuman kalau bisa kita coba ngelewatin speed bump, tuh halus. Nah, Baik BJ30 Hybrid ini juga dibekali sama beberapa fitur keselamatan. Salah satunya tentu aja udah ada ADAS dengan berbagai fungsi. Ini dari tadi kita tuh, ini dikoreksi ya, karena dia ada fitur lane keeping assist-nya, ada bunyi juga untuk alert, jadi pengemudi selalu awas. Jadi ya untuk harga K5 sih, udah oke banget teman-teman. Oke bos geng, seperti itulah impresi pertama kita terhadap Baik BJ30 Hybrid. Jadi mobil ini selain desainnya cakep, terus juga powertrainnya lumayan oke. Jadi ini bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen mobil hybrid SUV luas, tapi desainnya gagah gitu. Desainnya ikonik, desainnya beda dibanding mobil-mobil lainnya. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa cek website kita di mobil123.com dan cek juga media sosial kita di mobil123 ID. Gue Taufan, pamit dulu.